Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan. Turunan atau derivatif ya. Di sekolah dahulu juga sudah pernah belajar tentang turunan. Nah, topik khusus yang akan kita bahas dalam pertemuan mengenai turunan ini adalah dua masalah satu tema. Nah, apa itu dua masalah satu tema itu? Jadi ini memang ada dua konteks dalam permasalahan yang bisa diselesaikan dengan satu tema yang sama. Nah, ada dua masalah itu. Yang pertama adalah kemiringan garis singgung. Dan yang kedua yaitu kecepatan sesaat. Kalau dilihat dari sejarahnya, yang pertama ini sudah sangat lama gitu ya. Dalam buku kita disebutkan masalah ini muncul eh, masa ilmuwan besar Yunani Archimedes. Kalau yang ini munculnya pada masa eh, Kepler, Galileo, Newton gitu ya, yang kecepatan sesaat. Kemiringan garis singgung ini adalah ada dalam bidang geometri, sedangkan yang satunya lagi ini lebih mekanis seperti itu ya, lebih kayak fisika. Nah, keduanya ini ternyata bisa diselesaikan dengan satu tema yang ada di dalam matematika. Nanti akan kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama kita lihat garis singgung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti tangent line. Tangent line. Euclid's notion of a tangent as a line touching a curve at just one point is alright for circles. Untuk gambar satu, katanya ini berlaku ya. Gagasan Euclides tentang garis singgung sebagai garis yang menyentuh sebuah kurva hanya pada satu titik itu berlaku untuk lingkaran. But completely unsatisfactory for most other curves. Kurva kita itu kan tidak hanya kurva yang seperti lingkaran ini, ada bentuk-bentuk kurva yang lain yang sangat beragam. Dan definisi Euclid ini, gagasan Euclid itu tentang garis singgung tidak lagi memenuhi keadaan tersebut. Ya, maka contohnya yang ini, nah, kurvanya seperti ini. Lalu garis singgungnya apakah hanya ini? Bahwasanya kalau tadi dikatakan garis singgung itu adalah sebuah garis yang menyentuh, menyinggung sebuah kurva, kurvanya lingkaran pada satu titik. Nah, kalau ini dia ada di dua titik nih, satu, dua menyinggung, lalu memotong di satu titik. Sehingga definisi gagasan Euclid inilah tidak berlaku untuk sembarang kurva yang lebih umum. Maka ini dikatakan sebagai gagasan bahwa garis singgung pada suatu kurva di P sebagai garis yang paling baik mengaproksimasi kurva dekat P adalah lebih baik. The idea of a tangent to a curve at P as the line that best approximates the curve near P is better, but is still too vague for mathematical precision. Jadi daripada yang hanya menyinggung di satu titik, gagasan bahwa garis singgung pada suatu kurva di P sebagai garis yang paling baik mengaproksimasi kurva dekat P adalah lebih baik. Tetapi itu masih definisi yang belum sempurna. Maka konsep limit menyediakan suatu cara untuk memperoleh deskripsi terbaik untuk tangent line tersebut. Ya. Nih, misalkan P adalah sebuah titik pada kurva dan misalkan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Pandang garis yang melalui P dan Q itu disebut tali busur. Nah, garis singgung atau disebut juga dengan garis tangen ya. Garis singgung atau garis tangen di P adalah posisi pembatas jika ada dari garis sekant apabila garis sekant apa tadi? Tali busur ya.
Dari garis sekan itu, bila Q bergerak ke arah P di sepanjang kurva. Akan lebih jelas kalau kita lihat ini. Ada titik P. Nih titik P. Lalu ada titik Q yang berpindah-pindah ya pada kurva itu. Lalu kurvanya ini lihat, kurvanya adalah yang ini, yang lengkung ini. Kurvanya adalah yang lengkung ini. Lalu ada titik P pada kurva tersebut, lalu ada titik Q. Titik Q ini berpindah-pindah sepanjang kurva tersebut. Ya. Maka garis yang dilalui P dan Q, yang garisnya itu bukan garis ini ya, lebih ke yang garis lengkungnya, tali busurnya itu disebut dengan garis sekan. Jadi PQ ini, PQ yang ini kan ada tali busur nih, kurva itu. Lalu PQ yang ini, kalau Q-nya pindah ke sini dia masih ada juga kan, kurvanya. Nah, PQ ini juga, dan itu disebut garis sekan, tali busur. Maka garis singgung atau garis tangan di P adalah posisi pembatas jika ada dari garis sekan itu bila Q bergerak ke arah P di sepanjang kurva. Jadi Q ini bergerak ke arah P semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat gitu ya. Maka yang garis singgung itulah ini, garis-garis ini. Garis singgung itu ini. Sorry, maaf. Garis singgung ini adalah yang melewati P ini. Kalau busur, tadi Bapak sebutkan ya, PQ ini ya, itu busurnya. Tali busurnya mana? Ini dia tali busur. Garis sekan. Ini juga tali busur. Ini juga tali busur, ini juga tali busur, ada setiap titik ya ke P. Nah, yang garis singgung itu, garis tangan itu adalah posisi pembatas jika ada dari garis sekan itu bila Q bergerak ke arah P di sepanjang kurva. Nah, misalkan kurva tersebut adalah grafik dari persamaan Y sama dengan Fx. Kalau Y sama dengan Fx, berarti ada bisa kita gambarkan di kurva ya. Maka P mempunyai koordinat C, Fc. Kalau koordinat ingat, yang pertama ini adalah sumbu X, yang kedua adalah sumbu Y. Berarti di sumbu X-nya nanti koordinatnya adalah C, sehingga di sumbu Y-nya adalah Fc. Titik Q di dekatnya mempunyai koordinat C tambah H, Fc tambah H. Nanti di gambar bisa kita lihat. Tali busur yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan M sekan yang diberikan oleh rumus ini. Nah, lihat gambar 4, coba kita lihat. Misalkan kurva itu adalah Y sama dengan Fx. Ini kurva ini, lihat nih, yang lengkung ini, parabola ini adalah fungsi Y sama dengan Fx. Misalkan P memiliki koordinat nih titik P. Nah, titik P itu koordinatnya adalah sumbu X-nya C, lalu sumbu Y-nya adalah Fc, fungsi Fc. Bukan fungsi Fc ya, nilai C dimasukkan ke fungsi tersebut, jadi menjadi Fc dia. Maka titik ini, titik P ini karena X-nya C, lalu Y-nya Fc, maka koordinatnya adalah ini. C, Fc. Paham? Lalu ada titik Q di dekatnya. Nah, dipilih di sini titik Q-nya ini. Dia kan sepanjang kurva ini ada titik Q nih. Yang berpindah-pindah tadi kan. Nah, kalau misalnya diambil Q-nya di sini. Kalau Q di sini, maka koordinatnya bagaimana? Ditarik ke bawah sampai ke sumbu X. Dan panjang ini adalah H, jarak ini adalah H, maka koordinat angka di sini itu adalah C tambah H. Berarti X-nya adalah C tambah H. Ini C di sini ditambah sepanjang H gitu kan. Jarak antara ini ke sini. Maka C tambah H. Lalu Y-nya bagaimana? Y-nya tentu jarak dari sini juga, maka dia menjadi FC tambah H. Ini FC ditambah apa ini FC tadi ya. Lalu kalau dia menjadi C tambah H, tentu menjadi FC tambah H. Kalau C tambahannya disubstitusikan ke sini, tentu dia menjadi FC tambah H. Maka koordinat titik Q adalah C tambah H, FC tambah H. Maka tali busur PQ, ini garis yang ini, PQ ini kan tali busur. Oke?
mempunyai kemiringan yang diberikan oleh rumus berikut, di mana FC tambah H kurang FC per H. Nah, kalau ingat video tentang limit yang awal, maka ini tahu ini mirip dengan definisi limit ya. Maka definisinya sebagai berikut. Garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P, C, Fc adalah garis yang melalui P dengan kemiringan, dengan gradien. M itu kan gradien. Dengan kemiringan yang diberikan oleh limit H menuju 0, Fc tambah H kurang Fc per H. Asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga ataupun min tak hingga. Maka intinya adalah kita harus ingat ini, definisi ini. Garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P adalah garis yang melewati P dengan gradien yang diberikan oleh rumus ini. Nah, kita lihat di contoh. Contoh yang pertama, carilah, find the slope, carilah kemiringan dari garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat pada titik 2,4. Nah, berarti C-nya 2, FC-nya 4. Oke ya. Garis yang kemiringannya kita cari diperlihatkan pada gambar 5. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat, parabola. Lalu ada titik di sini 2,4. Ini dia, 2,4. 2,4. Menggambar titik pandai ya. 2,4. Maka garis singgung itu adalah garis yang melalui 2,4 ini dan menyinggung kurva. Gradiennya yang akan kita cari, yang disuruh cari. M-nya yang kita disuruh cari. Maka kalau mencari M, kan pakai rumus ini. Ya kan? Nah, mari kita lihat bagaimana langkahnya. Berarti M itu adalah limit H menuju 0, F C tambah H kurang FC per H. Itu rumusnya kan? FC tambah H kurang FC. Di mana C-nya tadi adalah ini. Titik yang dilalui itu. Paham? Berarti kalau di sini C-nya ini kan? C-nya 2, FC-nya 4. Maka 2-nya C-nya tadi diganti ke sini, ganti ke sini. Lalu setelah itu bagaimana? Kita lihat Fx-nya. Fx-nya sama dengan X kuadrat kan? Maka langkah berikutnya itu adalah kita substitusikan 2 tambah H ini ke sini. Dan ke sini. Lalu kita substitusikan juga 2 itu ke sini. Dan ke sini. Sehingga menghasilkan, lihat, yang ini berarti 2 tambah H kuadrat. Kenapa? X ini kita ganti dengan 2 tambah H, tentu dia dikuadratkan. 2 tambah H kuadrat. Ini dia, yang ini menjadi 2 tambah H kuadrat. Lalu F2, 2 dimasukkan ke sini, 2 kuadrat berapa? 4. Nanti ya. H-nya tinggal, belum kita temukan. Karena dia H menuju 0. Sehingga kita peroleh, ini membuka tanda kurungnya bisa ya, memfaktorkannya, menjabarkannya. 2 kuadrat sama dengan 4, ditambah 2 dikali 2, 4 dikali H, 4H, ditambah H kuadrat. H kuadrat. Dikurang 2 pangkat 2, 4 per H. Kalau sudah begini, kita bisa sederhanakan dia ya. 4 dikurang 4 jadi 0. Nanti kalau mencari limit, kalau kita substitusikan langsung, ini 0, 0 dia kan? Tidak bisa. Maka ingat cara mencari limit dengan menggunakan teorema-teorema yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Ya. Nah, kalau yang ini udah habis ya, 4 dan 4 sudah habis, tinggal ini, 4H ditambah H kuadrat. Dia keluarkan H-nya,
ke sini. Maka di dalam kurung tinggal 4 ditambah H. Ini datang dari sini. 4 sama 4 ini sudah habis. Tinggal 4H tambah H kuadrat. H-nya dipindah keluar. Tinggal di sini 4. Di sini H saja. Lalu dibagi dengan H. H yang di atas ini bisa dicoret. Karena sama-sama habis dibagi. Tinggallah dia 4 ditambah H. H menuju 0, berarti 0 disubstitusikan ke sini. Sudah bisa disubstitusikan, karena dia tidak lagi menjadi 0 per 0 atau tak hingga. Sehingga dia menjadi 4 ditambah 0, sama dengan 4. Maka gradien dari garis singgung pada kurva ini di titik 2,4 adalah 4. Paham? Paham ya, insya Allah. Terus contoh yang kedua, kalau tadi disuruh mencari gradien. Kalau sekarang, find the equation of the tangent line to the curve Y sama dengan 1 per X pada 2,5. Kalau tadi kita disuruh mencari gradiennya saja, sekarang kita disuruh mencari persamaan garis singgung. Lihat, ini kurvanya. Y sama dengan 1 per X itu kalau digambarkan jadi ini dia. Y sama dengan 1 per X. Lalu ada titik 2,5. Coba gambar titik 2,5. X-nya 2, Y-nya setengah. Ini dia titiknya. Lalu digambarkan garis singgung di situ. Nah, kita disuruh mencari persamaan garis singgung ini. Mau tidak mau, tentu pertama yang kita cari adalah gradiennya atau M-nya. Maka kita punya, karena dia masih 2 ya, C-nya 2 kan? Maka F2 tambah H dikurang FC, ini rumus, per H. Bedanya dengan soal yang tadi, ini 2 tambah H ini kita substitusikan ke sini. Maka 1 per 2 tambah H dikurang 1 per 2 dibagi H. Ini dia. 1 yang ini berubah menjadi 1 per 2 tambah H dikurang dengan 1 per 2 dibagi H. Lalu kita samakan penyebutnya. Ini hanya matematika SMA lagi nih. Pasti sudah pada lupa ya. Udah 1 semester nggak sekolah. Coba lihat ini. Sederhanakan kembali kedua suku ini. Kita akan mencari persamaan, menyelesaikan ini. Bukan persamaan ya, menyelesaikan limit ini. Pertama disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Buka YouTube. Bapak tidak siapkan video tentang itu. Setelah disamakan penyebutnya, ini bisa kita kurangkan, lalu dibagi dengan H. Hasilnya ini. Kok bisa, Pak? Ya udah, cari aja seperti apa hasilnya, bagaimana menyelesaikan pecahan ini. Ini pelajaran SMP ya. Lalu setelah itu, ini hanya matematika biasa ya. Nah, setelah itu, karena kita ingin menyederhanakan ini, ya, 2 dikurang 2 itu 0, 2 dikurang 2 itu 0, lalu ini min dikali positif itu jadi min. Min H. Per, nih, ya, 2-nya tetap. Karena sudah ada H di atas dan di bawah juga ada H yang perkalian ini, maka H-nya itu bisa dicoret. Tinggallah min 1 per, ini pernya hilang ya. Min 1 per 2 dikali 2 tambah H. H yang ini dicoret dengan tinggal di atas min 1 per, ini pernya sekali lagi lupa, 2 kali 2 tambah H. Kalau sudah begini bisa disubstitusikan nilai H sama menuju 0. Maka H-nya diganti dengan 0. Min 1 per 2 dikali 2 tambah 0. 2 tambah 0 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 2. Dapat dia min 1/4. Inilah gradien dari garis singgung ini. Pak, kenapa tidak dari sini dimasukkan H-nya, Pak? Ya, sama dengan 0-nya. Coba, kalau dimasukkan 0 di sini, atau dari sinilah, Pak, kenapa nggak dari sini dimasukkan 0? Kalau H-nya sama dengan 0, yang di bawahnya kan tidak bisa dibagi dia dengan 0. Sehingga dia tidak terdefinisi. Di sini
Maka dari itu, kita perlu selesaikan terlebih dahulu, sehingga bentuknya itu adalah bentuk yang tidak menimbulkan pembagi dengan nol, dan itu kita pakai teorema pada video sebelumnya. Oke? Oke. Nah, ada yang tinggal di sini. Setelah kita dapatkan, maaf ya, ini ada yang tinggal. Kita lanjutkan sedikit lagi di sini. Setelah dapat gradien, kita harus mencari persamaannya. Nah, oke. Dengan mengetahui bahwa gradien garisnya itu adalah min seperempat, dan titiknya adalah 2,5, berada pada garis tersebut, maka dengan mudah kita bisa menuliskan persamaan garis singgungnya menggunakan bentuk kemiringan titik Y kurang Y0 sama dengan MX kurang X0. Ini rumus persamaan garis singgung yang melalui satu titik. X0 Y0-nya kita substitusikan dengan ini, 2,5. Ya. X0 Y0-nya kita ganti dengan X0-nya 2, Y0-nya setengah. M-nya yang mana? M-nya adalah min seperempat tadi, gradien. Maka hasilnya adalah Y dikurang setengah sama dengan min seperempat X dikurang 2. Ini dia. Lalu kalau mau disederhanakan, menjadi Y sama dengan 1 dikurang seperempat X. Bagaimana Pak menyederhanakan menjadi ini? Ya udah sama-sama dikali 4 ya. Semua sama-sama, oh enggak dikali 4. Dipindah ruaskan, coba lihat. Y tetap, lalu min setengah pindah ke sebelah. Menjadi plus setengah. Sehingga ini menjadi min seperempat X ditambah 2/4 ditambah 1/2. Nah, kalau dicari dia nanti hasilnya seperti ini. Kalaupun dibuat begini, ini sudah betul juga. Namun disederhanakan menjadi seperti ini itu akan lebih bagus. Oke? Itulah dia masalah yang pertama, yaitu tentang garis singgung. Silahkan di-pause dulu video ini, lalu dipahami kembali dari awal tadi tentang bagaimana mencari gradien, lalu bagaimana mencari persamaan garis singgung tersebut. Kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu tentang kecepatan rata-rata. Tidak pakai ilustrasi, ilustrasinya ada di buku. Bapak langsung kepada definisinya. Kecepatan rata-rata. Jika sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi ft, maka kecepatan sesaat pada waktu atau pada saat c adalah, kita tahu ya, secara sederhana v itu kecepatan jarak per waktu, s per t, ya kan? Nah, kalau di sini v-nya itu diberikan dalam bentuk limit h menuju 0, v rata-rata, ini average ini, v rata-rata, kecepatan rata-rata, sama dengan limit h menuju 0. Nah, bentuk ini juga sudah kita bahas tadi. Fc tambah h dikurang Fc per h. Bedanya sekarang, kita tidak di koordinat seperti yang tadi ya. Lebih ke menggunakan fungsi posisi Ft. Asalkan limitnya ada dan tidak tak hingga atau min tak hingga. Ini tolong diingat. Bentuk ini. Limit H menuju 0, Fc tambah H kurang Fc. Bukan dihafalkan CC-nya ini ya. Dia bisa saja berganti-ganti nanti. Bisa saja berganti-ganti variabelnya. Tetapi esensi dari formula ini yang perlu. Contoh. Kita langsung ke contoh biar lebih paham. Sebuah benda awalnya diam, lalu jatuh dikarenakan oleh gaya gravitasi atau gaya berat. Carilah kecepatan rata-rata pada saat waktunya itu T sama dengan 3,8 detik dan T 5,4 detik. Benda itu diam, lalu jatuh. Nah, yang kita disuruh cari adalah V rata-rata saat dia 3,8 detik waktunya dan pada saat 5,4 detik.
Kita hitung kecepatan sesaat pada T sama dengan C detik karena Ft sama dengan 16T kuadrat. Kenapa Ft-nya adalah 16T kuadrat? Ada yang tahu? Baik, ada yang lupa tadi di soalnya ya, kenapa Ft-nya ini sudah Bapak perbaiki. Ya, tentu saja Ft-nya belum diketahui kan fungsinya. Maka, jadi diketahui di soal Ft-nya itu adalah rumus fungsinya adalah 16T kuadrat. Ft tadi apa? Di sini lihat. Jika sebuah objek bergerak pada sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi Ft, jadi jarak S ya, kan V itu adalah S per T. Maka Ft ini adalah fungsi posisi. Lalu T-nya diketahui, yang pertama itu dia tanya kepada kita kecepatan sesaat pada saat T 3,8 detik dan pada saat T 5,4 detik. Rumus Ft fungsi posisinya adalah 16T kuadrat. Maka kita menghitung kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan C detik dalam fungsi ini. Rumusnya adalah V C tambah H. V limit H menuju 0, FC tambah H kurang FC per H. Lalu FT C tambah H, berarti C tambah H kita masukkan ke sini. 16, T-nya kita ganti dengan C tambah H untuk yang ini. 16 dalam kurung C tambah H kuadrat. Ini dia. Dikurang FC, berarti 16-nya dikali dengan C kuadrat. Per H. Lalu kita lihat ini, dikalikan ke dalam, sebelumnya ini dijabarkan dulu menjadi C kuadrat ditambah 2CH ditambah H kuadrat. C kuadrat ditambah 2CH ditambah H kuadrat. Dikali 16 masing-masingnya. Sehingga menjadi 16, hasil ini tadi adalah C kuadrat, 16C kuadrat ditambah 16 dikali 2CH, 2 kali 16 adalah 32CH. Ini dia, 32CH. Ditambah 16 dikali H kuadrat, 16H kuadrat. Dikurang 16C kuadrat. Dibagi dengan H. Hasil ini, 16C kuadrat dengan 16C kuadrat ini habis. Kan 16C kuadrat dikurang 16C kuadrat sama dengan 0. Tinggallah 32CH ditambah 16H kuadrat. H-nya dibagi, sama dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga menjadi H dalam kurung 32 tambah 16H. H yang di luar dibagi habis dengan H ini, sehingga di dalam kurungnya tinggal 32C ditambah 16H. Lalu H menuju 0 kita substitusikan, sehingga ini menjadi 0. 16 dikali 0 adalah 0. Hasilnya adalah 32C. Kecepatan sesaat benda tersebut pada saat C detik adalah 32C. Sekarang kita ditanya saat T sama dengan 3,8 dan T sama dengan 5,4. Nah, sebelum ini, jadi tidak selesai sampai di sini. Apa langkah berikutnya? Maka langkah berikutnya adalah mengganti C ini dengan 3,8 dan 5,4. Jadi kecepatan sesaat pada saat 3,8 detik adalah 32, ini kalau ini saat T sama dengan C detik. Maka kalau T-nya 3,8 detik, berarti C-nya diganti dengan 3,8. Sehingga menjadi 32 dikali 3,8 detik sama dengan 121 kaki per detik. Ini kaki ini satuan di luar negeri ya, atau di kita juga pernah dipakai ini. Kaki per detik. Kalau untuk 5,4 ya tentu 5,4 dikalikan dengan 32 hasilnya 172,8 kaki per detik. Itulah kecepatannya. Oke? Bapak lanjut, saudara jangan lanjut dulu. Pahami dulu contoh ini, baru lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kelima, maaf. Sebuah partikel bergerak di sepanjang garis koordinat dan S.
Jarak berarah dalam sentimeter. Jarak berarah dalam sentimeter yang diukur dari titik asal ke titik yang dicapai setelah detik diberikan oleh rumus berikut. S sama dengan FT sama dengan akar 5T tambah 1. Hitunglah kecepatan sesaat partikel tersebut pada akhir 3 detik. Berarti T-nya 3, gitu ya. Gambar 11. Gambarnya tidak Bapak tampilkan. Lihat di sini. Oke, gambar 11 memperlihatkan jarak tempuh sebagai fungsi waktu. Maka kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 3 adalah sama dengan kemiringan garis singgung di saat T sama dengan 3 tersebut. Nah, kita lihat. Mana gambarnya? Ini dia gambarnya. Kita lihat. Maka fungsi katanya ya, kecepatan rata-rata pada T sama dengan 3 itu adalah sama dengan kemiringan garis ini. Karena jarak yang ditempuh itu sebagai fungsi dari waktu. Nah, ini gambar fungsinya. Maka kecepatan rata-ratanya adalah sama dengan gradien garis singgung pada fungsi ini, kurva ini. Lalu kita lihat C tambah H kurang FC. C-nya tadi, T-nya adalah 3. C dan T itu bisa kita ganti-ganti ya. Maka di sini kita lihat, ketika T-nya sama dengan 3, maka C-nya itu adalah 3. C yang di sini jadi 3. 3 tambah H ini kita substitusikan ke sini. Ya, ke T yang ini. T ini kan kita ganti dengan 3 tambah H. Maka 5 dikali 3 tambah H ditambah 1. Lalu yang 3 ini juga dimasukkan ke sini. 5 dikali 3 ditambah 1. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Ini dia. Fungsi yang ini sekali lagi, F3 tambah H ini menjadi 5T. T-nya diganti dengan 3 tambah H. Yang ini ya. Ini jadi C ini, bukan, jangan samakan gitu ya. Ini hanya variabelnya sengaja ditukar di sini. 5, 3 tambah H, tambah 1, dikurang, lalu masukkan 3 ke sini. Jadi dia 5 kali 3 tambah 1. 5 kali 3 tambah 1. Per H. Lalu kita olah ini jadi 3 kali 5, 15. 5 kali H, 5H. 15 ditambah 1 jadi 16, ditambah 5H. Dikurang akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Maka dari ini dibagi dengan H. Lalu kita melanjutkan dengan untuk menghitung limit ini, kita merasionalkannya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 16 tambah 5H tambah 4. Merasionalkan, gitu ya. Ini hanya merasionalkan. Kalau sudah lupa merasionalkan penyebut dari akar ini, itu berbahaya itu. Maka kalikan ini, dikalikan juga yang di bawah. Yang di atas hasil perkaliannya menjadi ini, yang di bawah ini. Oke, 16 dikurang 16 menjadi 0, tinggal 5H. H dibagi habis dengan ini, tinggal yang 5 dan yang ini saja. 5 per akar 16 tambah 5H tambah 4. Lalu 0 disubstitusikan ke H, menjadi akar 16 ditambah 4. Akar 16 ditambah 0, ini kan 0 nih, 0 kali 5, 0. Akar 16 itu 4. 4 ditambah 4, 8. Sehingga hasilnya adalah 5 per 8. Kita simpulkan bahwa kecepatan rata-rata pada akhir detik ketiga sama dengan 5/8 cm per detik. Oke? Nah, untuk memperdalam topik ini akan ada beberapa pertanyaan seperti biasa yang harus saudara selesaikan. Selamat belajar, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.